Oke. Akan membantu kami untuk dalam hal terapi yang untuk anak-anak yang belum bisa diarahkan atau memang belum punya kemampuan untuk mengerti, komunikasi secara reseptif. Jadi, eee, bedanya ini yang kita harus sadar, kalau offline, orang yang mengajar itu sama sebenarnya dengan online. Mereka mempunyai, capability, kemampuan untuk mengajar anak-anak ini. Tetapi kalau dengan online, mereka tidak bisa langsung menghandle atau meluruskan apabila ada sesuatu yang harus, eee, respon anak umpamanya yang tidak benar, harus dibantu oleh orang di sampingnya. Nah, orang di sampingnya kalau untuk online kan biasanya pembantu, suster, atau orang tua. Nah, kalau offline, saya memang, kita men-training orang-orang yang khusus membantu dalam kegiatan terapi. Itu jauh lebih gampang untuk bicara dengan mereka, karena mereka pekerjaan sehari-harinya seperti itu. Sedangkan online, itu yang ada di sampingnya orang-orang yang mulanya enggak mengerti, gimana caranya? Nah, kita harus mengajar mereka dan pada waktu mengajar itu juga enggak ada keterbatasan kalau orangnya gampang diajar, atau orangnya ini tanggap. Karena untuk, orang yang harus mendampingi anak ini adalah orang yang tanggap, nggak boleh ngelamun. Kalau ngelamun dia lupa, oh mestinya dia melakukan sesuatu, intervensi, dia lupa. Karena dia sedang memikirkan hal yang lain. Ada banyak kasus yang terjadi di sini di online, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa terapi online itu bisa membuat terobosan yang jauh lebih bagus hasilnya daripada terapi offline. Ya, jadi di sini saya nggak akan ngomong bahwa online itu pasti jelek, offline itu pasti bagus, ya semua tergantung sih. Nah, semoga saya akan mengatakan one by one. Memang saya mungkin tidak bisa meng-cover keseluruhan dari situasi yang terjadi saat ini, tetapi saya berharap informasi saya ini paling sedikit bisa membuat kita, orang tua sebagai orang tua, eee, melihat mana yang penting yang harus diperhatikan, yang harus didahulukan, diprioritaskan. Nah, mana yang memang, tidak bisa, kita lakukan karena Anda bukan seorang terapis. Nah, itu adalah sesuatu yang saya bilang, adalah ya kenyataan fakta yang harus kita terima di lapangan. Oke. Saya kembali ke slide. Nah, terapi yang tersedia saat ini di masa pandemi adalah terapi offline, bisanya cuma di rumah atau di tempat terapi. Terapi online pasti dengan media komputer, desktop atau laptop. Nah, kalau dengan handphone nggak bisa, terlalu kecil lah ya. Dan kita untuk terapi offline di rumah itu ada beberapa orang tua yang lebih senang terapi meskipun offline, saya maunya di rumah aja deh sekarang daripada di tempat terapi. Memang kalau di rumah mungkin, kita lebih aman, anak-anak lebih aman, cuman 1 orang yang datang. Kalau di tempat terapi, ada banyak orang yang datang, eee, dan kita selain anak-anak juga orang-orang yang, menunggu, walaupun mereka menunggu di luar, atau mereka yang menjadi karyawan saya. Nah, oke. Kita semua berusaha untuk membuat,
mengecilkan semua resiko yang ada supaya anak-anak ini bisa melakukan terapi masih bisa melakukan terapi dengan baik, ya, dan ada hasilnya. Oke, saya mau bicara mengenai terapi online atau offline dengan syarat anak kita. Nah, kalau untuk offline, memang bagaimanapun kondisi anak, behavior, perilaku anak, kita akan membuat anak ini menjadi perilakunya yang baik. Di tempat kami, dengan terapis-terapis dan prompter-prompter yang sudah tahu bagaimana caranya menangani mereka, bagaimana membuat mereka itu step by step-nya itu ada. Dari yang mungkin mereka ketakutan masuk ke tempat yang baru, sampai mereka enjoy untuk datang di tempat kami. Nah, yang problem itu kalau online. Nah, online dengan perilaku yang tidak terlalu baik, tidak terlalu kondusif, tidak terlalu bisa dikendalikan oleh orang tua atau caregiver, suster, pembantu di rumah. Nah, ini yang paling susah. Nah, kita kembali ke ATEK yang kita punyain pada waktu Anda ikut komunitas ini pasti sudah kenal skor ATEK. Untuk skor yang ATEK itu adalah instrumen untuk mengukur perkembangan anak kita, apakah itu positif atau negatif. Ya. Kali ini saya akan hanya membicarakan ATEK dengan yang skala 4. Mereka hitungannya ada 0 sampai 75. Pilihannya bisa tidak masalah, sedikit masalah, cukup masalah, sangat bermasalah. Nah, ini 0, 1, 2, 3 adalah value daripada pertanyaan yang ditanyakan. Nah, setelah itu saya akan membahas. Skala 4 ini adalah skala yang membicarakan mengenai kesehatan umum, fisik, dan perilaku, dan terdiri dari 25 pertanyaan. Nah, dari 25 pertanyaan ini, saya akan membahas satu persatu di mana yang mungkin berkaitan langsung dengan behavior anak. Nah, kalau umpamanya secara offline pun kita juga concern dengan perilaku anak. Apalagi dengan pada waktu online ya. Kalau online, orang tua di rumah ataupun siapapun yang mendampingi anak, itu akan terlihat bahwa kita bisa nggak membuat sesi yang bermanfaat untuk anak karena dengan hanya dibantu pembantu atau suster. Nah, itu pertanyaan orang tua. Kalau nggak bermanfaat, ngapain ya kita mau melakukan itu? Nah, sudah keluar uang banyak, waktu. Nah, di sini saya mau membahas satu persatu pertanyaan dalam skor ATEK, dalam ATEK skala 4. Jadi Ibu bisa melihat korelasinya langsung dengan kegiatan terapi untuk offline dan online. Apalagi kalau offline, mungkin kita hanya biasanya menghabiskan waktu. Tapi kalau online, itu bisa dampaknya juga besar, karena tidak akan terjadi terapi yang bermanfaat. Kadang-kadang kita bingung muter aja sama anaknya, hanya karena anaknya menolak atau mendapat ada perilaku-perilaku yang negatif yang dia terus lakukan selama sesi terapi. Jadi selama sesi terapi mungkin 75% dia melakukan hal itu. Dan itu terapisnya juga frustasi, yang mendampingi juga frustasi, orang tua juga pasti ikut frustasi kalau mendapatkan laporan seperti itu. Oke. ATEK skala 4 itu pertanyaan pertama adalah mengompol saat tidur.
Nah, kalau mengompol saat tidur saya tidak ada korelasi langsung dengan kegiatan terapi online dan offline. Tetapi mengompol di celana atau popok, buang air besar di celana, kalau ini 2 dan 3 ini, kita bisa tahu dari keadaan ini bahwa anak ini masih belum sensitif atau merasakan ke tubuhnya dengan baik. Jadi dia tidak bisa merasakan keinginan untuk pipis dan keinginan untuk buang air besar. Nah, dan juga untuk apabila anak ini melakukan 2 dan 3 itu sering, akhirnya kita akan banyak waktu yang apalagi BAB. Kita harus membersihkan anak, habis itu mengganti dengan diapers yang kering, yang bersih, dengan celana yang bersih juga. Nah, maksud saya gini, kalau BAB itu biasanya anak atau kita pun melakukan begitu bangun tidur, kita melakukan BAB. Supaya tidak mengganggu kegiatan harian, hari itu. Nah, kenapa kalau Ibu mau nanti toilet training anak-anak, dudukkan anak-anak ini di atas toilet, menjadi rutinitas walaupun dia tidak sedang pengen BAB ataupun terakhir nggak ada hasilnya, nggak apa-apa. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak, untuk BAB saya cuma slightly ngomong menyinggung sebentar bahwa BAB dan BAK ini akan menyita banyak waktu dan banyak anak-anak yang dengan BA kencing, pipis, itu dijadikan alasan untuk keluar dari ruang terapi, terus dia pipis. Terus di tempat pipis dia akan berlama-lama, mungkin nggak keluar-keluar, mungkin main air, dan segalanya. Sampai kira-kira menyita waktu mungkin bisa 5 menit lah. Nah, 5 menit jalan ke sana, terus habis itu bilang nggak lama lagi, aku mau pipis, pipis. Biasanya. Nah, kalau seperti ini 2 dan 3 ini, walaupun dia nggak mengompol, tapi pipisnya itu yang membuat dia membuat kita mengikuti keinginan dia, di mana dia sebenarnya nggak pengen pipis. Nah, kalau mengompol di sini adalah kegiatan yang akan kalau kita anak kita sudah nggak pakai diapers, ya kalau pakai celana ya akan dia sengaja mengompolkan di celananya atau memang dia memang nggak bisa merasakan keinginannya untuk pipis. Jadi waktu yang akan tersita untuk melakukan kegiatan penggantian, pembersihan untuk kegiatan mengompol dan kencing dan buang air besar. Nah, kalau nomor 4 diare, anak ini diare. Nah, ini lebih ke arah memang lebih ke arah kesehatan sebenarnya. Kenapa anak ini diare terus? Nah, ini bagiannya dokter Ali. Nah, diare sembelit. Kalau biasanya diare dan sembelit, yang saya concernkan itu pada waktu terapi anak ini nggak akan ya pasti perutnya merasa nggak enak lah. Itu even itu diare, even itu sembelit, pasti perutnya nggak enak. Dengan keadaan seperti itu, akan mengganggu konsentrasi belajar anak. Nah, itu kembali lagi mempengaruhi konsentrasi belajar anak, dan kita melihatnya anak ini mungkin ngelamun atau nggak fokus. Ya. Oke, yang nomor 7, makan terlalu banyak atau sedikit. Nah, itu nggak ada apa ya, korelasinya langsung. Mungkin anak ini ada yang makan terlalu banyak itu nggak punya rasa kenyang. Makan terlalu sedikit ini, ya ini yang biasanya dibicarakan. Kenapa anak kita nggak mau makan? Karena setelah makan perut saya sakit. Maka saya menghindari untuk tidak makan. Nah, itu biasanya dalam kasus-kasus alergi. Nah, ini juga akan mempengaruhi pada waktu dia belajar sesi terapinya. Jadi anak juga nggak akan bisa fokus dengan baik kalau dia lagi sakit perut.
Terus kalau untuk pilihan makanan yang diinginkan sangat sedikit. Nah, itu kita tahu bahwa biasanya anak-anak ini mempunyai indera perasa yang sensitif. Jadi hanya makan makanan yang dia suka. Nah, kalau dia di oralnya biasanya sensitif ya, biasanya dia anak ini mempunyai kesulitan juga atau dia tidak mau menggerakkan oralnya dengan baik karena sensitif. Gimana ya? Kalau umpamanya lidah saya ke atas, geli saya. Atau saya menyinggung pipi bagian dalam, saya merasakan nggak enak. Nah, kalau saya dalam keadaan seperti itu, ya lebih baik enaknya saya diem aja. Jangan menggerakkan ini oral motor terlalu berlebihan. Makanan juga kalau makanan yang ini karena sensitif terhadap rasa, kalau makanan manis mungkin oke, senang. Kalau makanan minuman yang terlalu dingin, terlalu panas, nggak suka. Dia sukanya yang suhu ruang. Nah, itu sensitivitas itu akan banyak banyak macamnya. Nah, tapi for sure anak-anak yang dengan sensitif yang seperti ini kebanyakan juga punya problem di oral motornya yang dimana juga akan mempengaruhi performa dia untuk mengeluarkan suara atau berbicara. Oke.